Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh, Ustaz. Silo. Gimana kabarnya Silo? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih ya Silo udah kesini memenuhi panggilannya Ustadz Yudi. Baik, Ustaz. Iya, iya. Memang beberapa waktu yang lalu Ustadz Didi, wali kelas kamu cerita ke Ustadz gitu. Kalau belakangan ini ngelihat Silo kayaknya kurang semangat ya dalam belajar. Ya, betul ya. Iya, karena konsentrasiku itu, aduh, kemana-mana, Ustaz. Iya Jadi ya. nggak konsentrasi ke dalam pelajarannya Ustadz Didi. Oh ya, apakah itu hanya pelajaran Ustadz Didi aja, pelajaran matematika, atau mungkin pelajaran lain juga seperti itu? Ada sih, Ustaz, seperti IPA, Hmm, ya juga masih banyak yang lain juga sih. IPA ya, berarti pelajarannya Ustazah Indah ya? Mm-mm. Iya, itu juga ya. Iya. Selain itu apa? Selain Mm-mm, itu, mungkin mm-mm. apa ya? Seperti literasi, Literasi, oh ya. literasi itu Heeh. juga susah. Iya. Iya, susah fokus ya, Mm-mm. Silo ya. Ya, padahal sebenarnya kan berbeda ya. Iya. Kalau IPA sama matematika kan ada koneksinya tuh, sama-sama Heeh. pelajaran ilmu pasti, ilmu eksak ya. Tapi kalau literasi itu Beda. juga sulit ya. Heeh. Ini kan pelajaran bahasa ya. Oh, tapi intinya sama-sama logika sih. Logika berbahasa sama logika matematik. Oh, jadi mungkin yang menggunakan logika kamu agak kesulitan ya. Iya. Iya ya, susah ya. Ini sering teralih gitu konsentrasinya. Iya, Ustaz. Mm-mm. Belok ke sana, belok ke kiri, belok ke banyak banget. Apa sih yang dipikirkan Silo sih pada saat pelajaran itu? Kok bisa seperti itu? Ya kadang-kadang Mm-mm. bermain, Mm-mm. tiba-tiba ada yang ngobrol di samping, Mm. tiba-tiba aku ikut ngobrol juga itu. Di Oh, situ, Tat, jadi aduh, oh ya jadi susahnya. iya ya, jadi mudah ikut-ikutan ya. Heeh. Iya, jadi karena hal-hal seperti itu, Silo pada saat eh, diterangkan juga kurang fokus ya, Mm-mm. diterangkan materi sama Ustadz Didi, Ustadzah Indah, atau mungkin sama Ustadzah atau Ustadz yang lain. Iya. Begitu ya, betul Heeh. ya? Betul. Iya, iya. Jadi yang kamu rasakan apa selain itu? Mungkin kadang-kadang pusing sih, Tat. Pusing, pusing juga. Iya, pusing karena apa? Nggak bisa ininya, apa tuh namanya? Mengecakarnya. Oh baik, berarti saat Ustadz Didi atau Ustadzah Indah ngasih soal, Mm-mm. kesulitan ya Iya. ngerjakan ya. Jadi pusing. Ya Oh, kadang-kadang sih nah, dibantu teman. Ini teman-teman. cara begini caranya begitu. Iya iya iya. Kalau temen yang ngajarin, kamu bisa paham? Bisa. Oh ya, baik. Ya, seperti itu ya Silo ya. Apakah ini artinya kamu tidak berbakat atau tidak akan bisa pelajaran matematika? Iya kayaknya Ustaz nggak bisa Ya, berbakat atau tidak bisa mengerjakan hal-hal yang lain. oh, susah ya, gitu Heeh. ya. Ya, gimana kalau kita rubah aja ya kalimat yang kamu tadi klaim dalam dirimu itu, kamu merasa tidak bisa mengikuti atau memahami pelajaran matematika, kita ganti aja yuk. Ayo Kita ganti Ustaz. aja ya. Ganti ini kalimatnya. Saya belum bisa, ya, Oke. saya belum bisa memahami pelajaran matematika gitu. Jadi kata tidak bisanya kita rubah dulu nih Silo. Diganti dengan kata-kata belum bisa gitu. Gimana kira-kira? Berubah. Ya dirubah. Tadi kan Silo bilang kan saya tidak bisa mengikuti atau saya tidak berbakat tuh mengikuti pelajaran matematika. Ini dirubah nih kalimatnya, jangan tidak bisa tapi belum bisa. Gimana menurut Silo? Menjadi bisa. Iya, kalau belum bisa berarti kan nanti akan bisa ya? Heeh. Iya. Lebih enak didengar gak? Misalnya tadi dengan kata-kata yang pertama saya tidak bisa, saya tidak berbakat matematika gitu. Dirubah dengan kata saya belum bisa berbakat atau saya belum berbakat pelajaran matematika. Itu gimana? Lebih enak mana didengar? Lebih enak yang belum bisa. Belum bisa ya? Ya. Jadi kalau belum bisa kan ada harapan tuh bisa, betul nggak? Heeh. Nah, gitu ya. Hmm. Coba diulang sama Silo. Ustadz, saya belum bisa nih mengerjakan hal-hal yang lain. Ah, terutama tadi apa pelajaran? Pelajaran MTK dan Ah, IPA dan literasi. literasi, iya, iya, bagus gitu ya. Nggak apa-apa, itu yang kamu rasakan dan kamu pikir nanti gimana? Kamu pikir kalau bisa, kamu pikir suatu saat
akan bisa. Akan bisa. Sama seperti gini, misal dulu Silo. Pernah nggak merasakan hal yang dulu nggak bisa, kemudian kok tiba-tiba setelah berlatih jadi bisa? Pernah nggak? Mungkin Waktu belajar menaiki sepeda. naik sepeda? Heeh. Iya. Waktu Silo usia 4 tahun, sudah belajar naik sepeda belum? Belum, Belum. 5 tahun? belum. Nah, kira-kira kalau 5 tahun belajar naik sepeda, Mungkin nggak bisa ya? nggak bisa. Nggak bisa kan? Heeh. Belum bisa kan? Ya, belum bisa. Kemudian Silo latihan belajar naik sepeda usia berapa? Sekitar 7 tahun. 7 tahun berarti kelas 1 SD ya, atau Iya. mungkin jelang kelas 1 ya. Heeh. Nah, jelang kelas 1 SD. Nah, tapi kan diawali dengan apa? Bismillah. Dengan bismillah, kemudian belum bisa dulu kan? Heeh. Masa orang berlatih naik sepeda tiba-tiba langsung bisa goes, langsung bisa jalan cepet, langsung bisa jumping gitu, langsung bisa mengendalikan sepeda, kan Iya. enggak ya? Nggak bisa ya, nggak Nggak bisa. mungkin, mustahil. Mustahil kan? Nah, artinya apa? Itu kan berlatih, berproses ya kan? Berlatih dulu dari nggak bisa, tapi lama-lama jadi bisa. Kalau sekarang gimana? Sudah bisa menaiki sepeda dan Bisa lancar ya? heeh, Iya, bisa jumping nggak? bisa Oh, sih. bisa jumping. Bisa banter ya sepedanya ya? Heeh, Ya seperti itu. Dulu nggak bisa, atau dulu belum bisa, sekarang menjadi bisa. bisa. Ya itulah belajar seperti itu. Nah, kalau metodenya atau caranya benar, caranya bagus, insya Allah nanti Silo bisa ya. Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Iya, nah, bismillah namanya berlatih ya. Nah, kalau begitu yang bisa Silo lakukan apa ya kira-kira ya? Mungkin belajar berkelompok atau belajar sama orang tua Mm-mm. atau mungkin bisa belajar sendiri sih, Ustaz. Iya, bagus. Ya, tadi malah Ustadz Judi denger ya, Silo sempat ngomong saya diajarin temen gitu ya. Kalau Iya. ya kan dia tadi di awal-awal, iya nanti temen mau ngajarin gitu ya. Nah, ya itu juga bagus. Ya itu sebagai upaya ya Silo untuk bisa memahami materi matematika atau IPA atau mungkin materi pelajaran yang lain termasuk literasi ya. Nah, caranya begitu ya. Dengan apa tadi? Dengan Belajar belajar bersama teman. bersama teman ya. Nah, itu namanya tutor sebaya ya. Nah, kira-kira teman yang nyaman yang kamu ajak untuk belajar siapa tuh? Banyak sih, Ustaz. Oke. Ada Javiero, Mm, Bintang, mm, Mirsya, iya, Vandra, Rafa, mm, Arkan, masih banyak yang lain. banyak ya. Mereka kira-kira untuk belajar matematika lebih paham dari Silo atau mungkin lebih rendah atau mungkin biasa-biasa aja? Lebih paham sih. Lebih paham. Terutama siapa dari nama yang tadi disebutkan? Yang lebih paham itu Mirsya, Rafa, sama Ravandra, sama Bintang. Oh, berarti 4 anak. Rafa, Bintang, siapa tadi? Mirza, Mirsya sama Javiero. Javiro. Ini Silo rasa lebih pandai ya daripada kamu ya untuk pelajaran matematika. Nah, ini bagus dijadikan teman untuk berbagi ya, karena mereka udah bisa lebih dulu, maka nanti apa? Bisa berbagi ilmu. Iya, berbagi ilmu. Iya, itu bagus ya, bisa dilakukan nanti. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan selain kerja kelompok atau belajar kelompok? Belajar sendiri sih, Ustaz. Belajar sendiri? Heeh. Iya, belajar sendiri juga bagus. Iya, belajar sendiri. Belajar sendiri itu gimana caranya nanti? Belajar seperti sehabis pulang sekolah, Mm-mm. mungkin aku membuka halaman-halaman yang barusan sama Ustadz Didi sampaikan, atau PR-PR yang belum dikerjakan. Iya, 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 iya. Jadi pulang dari sekolah, tadi dapat pelajaran matematika pagi, langkah pertama setelah bersih-bersih tentunya ya. Iya. Nah, habis mandi kan ya, masa pulang sekolah langsung ya, jadi setelah mandi sudah santai, ada waktu luang untuk belajar, maka kemudian untuk belajar buka-buka lagi ya, yang Iya. tadi di kelas apa, kemudian apalagi tadi? Mengerjakan PR yang belum selesai. Iya, ngerjain PR. Kalau misalnya nggak ada PR apa? Misalnya nggak ada PR, mungkin ya baca literasi sih. Literasi atau mungkin tadi materi yang disampaikan sama Ustadz Didi tadi diulang ya, diulang lagi dengan buka buku, dibaca lagi lebih detail gitu ya. Iya, terus latihan soal atau mungkin contoh yang sudah ada jawabannya diulang lagi sama Silo, diulang lagi. Habis diulang kemudian apa?
Apa tuh namanya? Kan ada jawabannya cokin ya. Oh iya, Kan contoh soal dicocokin. biasanya kan ada contoh soal, kemudian nanti ada jawabannya, ya kan? Nanti jawaban itu bisa Cocokin lagi. dicocokin dengan jawabannya kamu kerjain. Jadi jangan nyalin. Contoh soal disalin ulangnya sama jawaban lembo ya. Jadi apa ini? Men- Dikerjain sendiri kemudian dicocokkan. Ya. Terus yang lain apa? Latihan soal tadi ya betul ya? iya. Ya Ustaz Judi setuju tuh, bagus. Memang harus seperti itu. Setidaknya setiap hari mencoba satu atau dua latihan soal, kemudian dikonsultasikan ya sama Ustadz Didi besoknya. Ustadz, saya kemarin nyoba ngerjakan latihan soal ini, minta tolong dicek gitu ya. Itu kalau kamu seperti itu, nanti insya Allah kamu dapat ini sama Ustadz Didi dapat paling enggak Ustadz Didi itu bisa metani ya. Oh iya ternyata Silo itu perhatian dan punya keinginan untuk bisa seperti itu. Oke, Ustaz. Nah, ada lagi mungkin yang mau disampaikan Eh, cara untuk upgrade nih Silo supaya tadinya merasa nggak bisa kemudian jadi bisa. Mungkin belajar lebih giat. Oh iya iya iya, ya belajar lebih giat artinya harus punya jadwal yang terstruktur ya setiap hari ya. Iya. Setiap hari harus punya waktu yang pasti untuk belajar. Misalnya, Misalnya seperti belajar IPA itu yang kemarin kan suruh apa itu namanya mengecek suhu. Itu dicek. nah latihan dicek suhunya ya. Nggak kalau waktu ini, waktu waktu belajarnya kira-kira kapan yang pas? Nah, Mas mungkin setelah pulang sekolah. Oh, berarti sore sebelum sholat maghrib. Heeh. Oh, itu berarti Silo memilih sekitar jam 5 ya. Iya. Habis bersih-bersih sekitar jam 5 sampai dengan jam setengah 6. Ya enggak apa-apa, belajar setiap hari setengah jam cukup ya. Setengah jam cukup, tapi harus rutin. Ya, mungkin dengan pembagiannya nanti 10 menit ya. 10 menit Silo baca dulu ilmunya ya. Habis itu 15 menit mungkin bisa Lanjut. latihan. Iya, latihan mengerjakan kan ya. Kemudian 5 menit untuk ngecek. Ya, seperti itu. Jadi setengah jam cukup lah. Belajar nggak usah lama-lama ya. Tapi rutin. Oke, Seperti Ustaz. itu ya. Ya baik, nanti kayaknya Ustaz Judi juga punya ide ya. Supaya kamu tambah semangat belajarnya, terutama belajar matematika ini. Ustaz akan sounding-sounding ke Ustaz Didi supaya nanti saat pelajaran dan Ustaz Didi nerangkan, Silo mungkin bisa mendapatkan perhatian khusus. Ya, nanti kamu kalau nggak tahu, kamu tanya aja sama Ustaz Didi, angkat tangan. Ustaz, saya mau tanya, gitu loh. Ya, Oke, Ustaz. supaya nanti Ustaz Didi juga lebih perhatian sama kamu. Seperti itu. Oh iya, berarti Silo punya semangat nih. Nah, kalau namanya guru itu, kalau misalnya muridnya perhatian sama pelajaran yang disampaikan sama dia, nanti kalau si murid ada kesulitan, pasti dia akan memprioritaskan anak yang peduli itu. Daripada anak yang diajar kemudian apa? Malah apa tuh namanya bercanda sama Bercanda main-main sendiri ya, seperti itu kan malah kurang baik. Ya, gitu ya Silo ya. Baiklah, insya Allah ya Silo ya. Kamu insya Allah bisa untuk mengupgrade ya. Nanti Ustadz Bismillah ya. Mudah Bismillah kemudian berusaha. Kemudian nanti Ustadz akan coba lihat ya perkembangannya ya selama 2 minggu ke depan lah setidaknya. Nanti dalam 2 minggu ini Ustadz juga akan minta info dari Ustadz Didi. Nanti sekitar 2 minggu lagi kita ngobrol lagi ya. Mudah-mudahan nanti kamu ada kemajuan, ada apa? Ada perubahan. Perubahan apa? Seperti lebih bisa memahami hal-hal yang lain. Iya, bagus. Perubahan motivasi. Kalau kamu motivasi belajar udah meningkat, karena tadi tuh apa yang sudah kamu sampaikan, insya Allah nanti kamu udah nggak malas-malasan lagi belajar, ya gitu ya. Baiklah, insya Allah gitu aja sih lo ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, habis ini diterapkan coba 2 minggu lagi, insya Allah Ustadz akan apa lo? Mencocokin. Bukan mencocokin, apa? Melihat perubahan. Melihat perubahan. Nanti kita ngobrol lagi ya, insya Allah ya. Oke. Ada yang mau disampaikan sama Ustadz Judi? Silo?
Nggak ada sih kayaknya. Nggak ada ya, insya Allah itu cukup ya. Cukup. Baik, kalau sudah cukup, habis ini Silo bisa kembali ke kelas ya, kemudian diikutin pelajaran berikutnya. Dan nanti di sela-sela misalnya Silo perlu ngobrol sama Ustadz Judi, insya Allah Ustadz siap ya. Asal yang penting kita bikin janjian dulu. Nanti kalau habis istirahat kedua bisa nggak ngobrol sama Ustadz Judi? Boleh ya. Yang penting bikin janji dulu, jangan dadakan. Kalau dadakan kadang Ustadz ada agenda-agenda lain yang harus dikerjakan di waktu itu. Ya Silo ya. Oke, terima kasih. Makasih banyak ya Tat. Sama-sama. Kerjasamanya sudah mau bantuin Cilo cara belajar yang lebih giat. Ya harus. Ya memang ini kewajiban bersama. Ya Ustadz support, Silo insya Allah bisa. Kemudian nanti dari Ustadz Dida harus support juga. Nanti Ustadz juga akan sampaikan ke Usindah juga ya, supaya nanti ikut peduli keberhasilannya Silo di mata pelajaran IPA. Sama siapa literasi Ustazah Murti ini atau Usceska? Usceska. Usceska, ya nanti Usceska juga Ustazah samain ya, supaya kamu gitu ya, kemampuannya lebih meningkat lagi. Nanti hasilnya pada saat tes, nanti insya Allah kan di bulan November akhir kita mau ada tes ya, akhir semester, mudah-mudahan ada perubahan. Amin. Ya, perubahan terutama dari mata pelajaran yang tadi Silo sebutkan. Ya, insya Allah ya Silo ya. Oke, kita akhiri dengan hamdalah yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita doa dulu yuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Silo bisa mulai kelas ya. Barakallah. Makasih banyak ya Ustaz. Ya, sama-sama ya. Ya.